Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala ruhi Muhammad bil arwah wa shalli ala jasadi Muhammad bil ajsad wa shalli ala qabri Muhammad bil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammad minna tahiyyatan wa salama. Amma ba'd. Jamaah taklim semua, baik yang di Zoom maupun yang di radio, alhamdulillah wa syukurlah berjumpa lagi kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita hingga kita saat ini dapat melaksanakan taklim rutin seperti biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan keluarga, serta memberikan rezeki yang mudah, yang gampang untuk bekal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita pagi ini halaman 327 tentang keutamaan Jumu'ah. Silakan dibaca dulu ya. Satu lembar aja, lembar pertama silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan Jumat. Al-Fatih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Jumat adalah hari yang paling utama bagimu. Pada hari itu Adam diciptakan dan dikembalikan atau mati. Dan pada hari itu pula trompet ditiupkan dan meninggal atau mati dan matinya semua makhluk. Dari itu bacalah selawat padaku sebanyak-banyaknya. Pasti sampai kepadaku. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah sampai selawatku padamu? Sedang engkau telah tiada. Jawabnya, boleh saja kau sangka aku tidak rusak bahwasanya Allah telah mengharamkan bumi membinasakan jasmani para nabi. Al-Hadis. Dalam lain riwayat ditambah dengan dan tiada seseorang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan jiwa atau ruhku sampai aku menjawab salam tersebut. Al-Fatih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berwudu dan mandi pada hari Jumat lalu berangkat ke masjid lebih pagi, mengambil tempat dekat imam, mendengarkan khutbah, serta memperhatikannya dan tidak lagu atau berbuat sia-sia. Maka pahala setiap langkahnya seperti pahala puasa dan bangun malam sepanjang 1 tahun. Al-Faqih, matahari tiada akan terbit dan terbenam pada suatu hari yang paling utama, kecuali hari Jumat. Dan tiada sesuatu hewan melata di bumi, kecuali ia takut dan gentar pada hari Jumat. Kecuali bangsa jin dan manusia, dan di setiap pintu masjid tegaklah 2 malaikat penulis. Siapa yang datang terdahulu, pahalanya sejajar dengan berkurban onta. Berikut seperti berkurban kambing,
Sesudah itu seperti bersedekah burung dan bersedekah telur. Lalu ketika imam telah duduk, digulunglah tulisan lembaran itu. Al-Hadis. Terima kasih guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah talim di mana saja berada, alhamdulillah kita pada kesempatan ini membahas tentang keutamaan hari Jumat. Dari 7 hari, ya, dari mulai Ahad, Isnain, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabat, Ahad. Jadi hari Ahad bukan hari Minggu ya. Coba kita biasakan kembali menyebut hari Ahad. Menurut Islam itu harinya hari Ahad. Saya masih kecil, saya ingat di kalender itu dulu hari Ahad. Entah mulai tahun berapa berubah menjadi hari Minggu. Gitu. Nah, saudara sekalian, dari satu pekan yang terbaik adalah hari Jumat. Hari Jumat buat kita adalah hari terbaik. Bahkan Nabi mengatakan hari Jumat itu termasuk hari raya. Hari Jumat lebih baik daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Cuma kita belum tahu. Kita sudah anggap bahwa hari Idul Fitri, Idul Adha itu hari yang terbaik. Tapi kata Nabi, hari Jumat lebih baik daripada hari raya dan Idul Adha. Bahkan kalau kebetulan bersamaan antara hari Jumat dan hari raya Idul Adha, hari Jumat dan raya Idul Fitri itu hari yang sangat baik buat kita umat Islam. Artinya pada hari itu apabila amal-amal ibadah kita lakukan dengan ikhlas, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara sekalian, mari sama-sama ada hadisnya. Inna afdhala ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya yang paling afdal hari di antara kamu itu adalah hari Jumat. Dari hari satu pekan, 7 hari itu yang terbaik adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubida. Hari Jumat Adam diciptakan, Adam juga meninggalnya hari Jumat. Nabi Adam masuk ke dalam surga juga hari Jumat. Wa fihi nafkhah, dan hari Jumat juga akan terjadi hari kiamat. Hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat, bukan hari yang lain. Fa'aksiru fihi alayya minas salah. Oleh karena itu, perbanyaklah olehmu kepadaku untuk membaca sholawat. Jadi hadis ini yang pertama menjelaskan ketika kita mendapatkan hari Jumat, perbanyaklah sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Banyak sholawat, teks-teks sholawat ya, yang kita lihat di buku-buku selawat, kitab-kitab selawat, tapi minimal selawat yang kita baca seperti selawat di dalam sholat. Pada saat kita tasyahud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Minimal begitu. Kalau ada yang membaca selawat yang panjang, selawat nariyah, selawat munjiah, selawat lain-lain, dan lain sebagainya, silakan, boleh-boleh saja. Jadi pada hari Jumat perbanyaklah selawat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salat kamu itu sampai kepadaku. Jadi siapapun yang membaca selawat sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat bahwa Rasulullah juga bersabda, ucapkanlah salam kepadaku, karena salam yang kau ucapkan kepadaku, aku akan sanggup menjawabnya. Ketika kita ziarah ke makam Rasulullah di Madinah, kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Saffatullah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di situ Rasul menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disitulah kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beruntunglah bagi mereka yang dapat melaksanakan ibadah haji, bagi mereka yang dapat melaksanakan ibadah umrah, dan
dapat mengucapkan salam di makam Nabi dan langsung membaca syahadat di hadapan Nabi kita Muhammad SAW di mana makamnya dan Rasul menyaksikan. Kemudian sahabat bertanya, ada yang bertanya, wa kaifa tu'radu salatuna alaika qad ballaghta, bagaimana salam kami ini bisa engkau dengar padahal engkau sudah dalam kubur. Ataquluna qad balaita amma alimtum anna Allah taala harrama 'alal ardi an taqula ajsadal anbiya alaihi salatu wassalam. Maukah kami beritahukan kamu bahwanya Allah telah mengharamkan bumi ini untuk memakan jasad-jasad para anbiya. Jadinya artinya anbiya walaupun dia sudah meninggal tapi dia masih hidup dan jasadnya tidak dimakan bumi atau tanah, masih utuh, Saudara. Oleh karenanya berdasarkan hadis ini orang-orang barat sana ingin melihat apa sih yang ada pada jasad Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bikin galian, ya digali itu dibikin terowongan, tapi ternyata alhamdulillah belum sampai kepada kubur Nabi sudah ketahuan. Penjaga kubur Nabi mendapatkan ilham dari Allah kalau jasad Nabi akan dicuri oleh orang-orang yang jahat, yang zalim. Akhirnya sekarang itu katanya ya, itu di sekitar kubur Nabi itu dibuat satu dam, ya satu tembok yang tebal sehingga orang tidak sanggup atau untuk mengambil jasad itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah talim yang berbahagia. Itu hari Jumat atau malam Jumat, harinya hari Jumat. Kapan mulai hari Jumat? Saya baca dalam satu keterangan ulama mentafsirkan hari Jumat itu dimulai dari Kamis sore. Jadi hari Kamis asar, masuk waktu asar itu sudah masuk hari Jumat. Terus malamnya, harinya sampai asar lagi hari Jumat. Jadi hasar hari Jumat, selesai hari Jumat habis. Artinya amal-amalan yang dapat kita lakukan di hari itu dari mulai Kamis sore pada asar sampai asar hari Jumat dinilai sama dengan hari Jumat. Nah, inilah kalau kita mau melakukan sesuatu dan boleh kita mengkhususkan amalan-amalan yang kita anggap penting buat kita di hari Jumat tersebut. Bahkan ada hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bacaan Al-Quran yang khusus dibaca pada malam Jumat. Dari Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ati u'tiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah wa ghufira lahu ilal jum'atil ukhra wa fadla salasati ayamin." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, diberikan cahaya dari mulai rumah tempat dia membaca sampai ke Ka'bah, sampai ke Masjidil Haram. Jadi cahaya itu melingkar seperti pelangi, barangkali begitu terus sampai menuju ke Ka'bah, kemudian dari Ka'bah diangkat ke atas sampai ke aras. Nah, itu kalau kita baca surah Al-Kahfi pada malam Jumat. Kemudian ya ditambah 3 hari. Jadi kita dipelihara hari Jumat yang kita baca sampai Jumat yang akan datang ditambah 3 hari. Lalu wa yusbihu wa afa minad da'i wad dabila wa dhatal jambi wal baras wal jazam wa fitnatid dajjal. Orang yang membaca surah Kahfi pada malam Jumat, pagi-pagi dia diberi sehat walafiat. Malamnya kita baca, paginya diberi sehat. Sembuhkan daripada segala macam penyakit, penyakit kulit, penyakit panas, penyakit lambung, penyakit baros, penyakit belang, penyakit jazam, yaitu penyakit yang berat, yang kalau kena badan bisa putus-putus dan sebagainya, wa fitnatid dajjal, dan fitnah dajjal. Itu fadilah kita membaca surah Kahfi pada malam Jumat. Oleh karenanya agama kita mengajarkan kepada kita
sebelum terjadi kita sudah siapkan berdoa. Baru beberapa lama, beberapa ini bahkan masih mungkin di tempat lain ya kita ditimpa dengan musibah corona. Nah, orang yang muslim yang beriman pada Allah, semakin datang musibah, semakin mendekatkan diri pada Allah. Dia baca surah Kahfi pada malam Jumat, insya Allah ternyata alhamdulillah sehat sampai sekarang. Orang lain boleh terkena penyakit itu, tapi karena dia yakin dengan baca surah surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia dipelihara dari segala macam penyakit, termasuk penyakit corona. Jadi itu solusinya. Jadi mestinya saat terjadi segera ya para ulama, para ustadz menyampaikan. Tapi alhamdulillah kita sudah sampaikan sejak dulu, sejak penyakit corona datang, umat Islam sebaiknya untuk membaca surat Al-Kahfi pada setiap malam Jumat. Insya Allah sesuai dengan hadis Nabi dipelihara daripada penyakit tersebut. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian hadis yang berikutnya, man ghassala wa ghatasala wa bakkara wa batakara wa dana fa ansata lahu fa ansata wa lam yalir kana lahu minal ajri bi kulli khatwatin ka ajri sanatin siyamuha wa qiyamuha. Barang siapa yang berpagi-pagi di hari Jumat, mandi dia. Mandi pagi, ya, man ghassala, masuk dia ke kamar mandi, wa ghatasala, dan dia mandi. Membersihkan badannya, kemudian menggunakan minyak wangi dan sebagainya, mencari pakaian, mempersiapkan pakaian yang bersih, yang baik, dan diusahakan menggunakan pakaian yang berwarna putih kalau hari Jumat. Wa bakkara wa batakara, dan berpagi-pagi dia. Ya, jadi wasa'altu an bakkara wa batakara qala yani bakkara ala ghusli wa batakara ila jum'ah. Jadi bakkara bersiap-siap dari pagi-pagi untuk mandi, mempersiapkan pakaian, wa batakara, dan berjalan menuju masjid masih pagi. Jadi pagi-pagi dia sudah siap masuk ke masjid. Orang yang melakukan itu wadana, kemudian dia mendekat dengan khatib, ambil barisan, ya. Barisan pertama, kalau barisan yang pertama 5 baris dari belakang imam, pertengahan, kemudian ke bawah, ke belakang 6, ya katakan 5 sampai 6 orang. Kemudian barisan yang kedua, barisan ketiga, itu penempatannya adalah orang-orang yang alim, yang berilmu. Kalau di Mekah kita lihat, itu para syekh yang di belakang, yang siap menambah atau mengingatkan kalau bacaan imam salah atau bacaan imam terlupa. Makanya kita jangan ambil barisan yang itu, agak minggir kita sedikit, barisan ketiga atau barisan keempat atau sebelah kanan, sebelah kiri lagi, supaya apa? Supaya kita bisa memperhatikan khatib dari awal dia berkhutbah sampai akhir dan kita paham apa yang disampaikan khatib. Wa ansota, dan dia mendengarkan, walam yagli, dan dia tidak bermain-main. Ya, tidak menggunakan tangan, kepak-kepak begitu tangan. Pokoknya dia dengar, khusyuk, konsentrasi dia apa yang disampaikan khatib, begitu. Kana lahu minal ajri bi kulli khatbatin ka ajri sanatin siyamuha wa qiyamuha. Orang yang datang berpagi-pagi dengan menggunakan pakaian yang warna putih, kemudian dia duduk ambil tempat yang dekat dengan khatib. Pada saat khatib naik ke atas mimbar, dia dengarkan, dia perhatikan, dia pahami apa yang disampaikan khatib. Kemudian selesai dia sholat, dia pulang. Kata Allah, kata Nabi kita Muhammad SAW, pahalanya setiap langkah yang dia berjalan dari rumah ke masjid itu seperti pahala puasa 1 tahun dan qiyamul lail 1 tahun. Ini besarnya pahala. Jadi buat kaum laki-laki, gunakanlah ini. Di samping kita dahulu mungkin banyak dosa, di usia-usia seperti sekarang ini, ambil kesempatan setiap hari Jumat, di mana sisa usia kita ini, untuk berpagi-pagi datang hari Jumat. Karena pahalanya seperti itu, setiap langkah, berapa langkah dari rumah kita masuk ke masjid, 10, 20, 30, mungkin 100, mungkin 200 langkah, setiap langkahnya sama dengan orang yang melakukan puasa 1 tahun, orang yang melakukan qiyamul lail 1 tahun. Allahu Akbar.